Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. ويا معاشر المسلمين, saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka menunaikan di antara kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat. Dan kita selalu meminta kepada Allah, semoga Allah menerima semua amalan-amalan yang telah kita lakukan. Allah membalas semua ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan di dunia yang sementara ini dengan kenikmatan yang selama-lamanya memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat beriring salam senantiasa kita ucapkan, senantiasa kita berikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita semua di antara umat-umatnya, di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah mengikuti ajaran-ajaran beliau, yang Allah mudahkan, Allah beri taufik kita untuk mengikuti apa-apa yang telah beliau tinggalkan, sehingga nantinya kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ketiga kalinya khatib mengajak kepada khatib pribadi sekalian mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kuatkan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semakin besar takwa yang kita miliki, maka semakin dekat pula kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar ketakwaan yang kita miliki, maka semakin besar pula kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan satu tempat bagi semua hambanya yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang sangat mengerikan, tempat yang penuh dengan siksaan, yaitu yang bernama nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah siapkan yang namanya neraka ini, Allah siapkan bagi umatnya yang mana mereka semua tidak tunduk, tidak patuh, tidak mengikuti perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah siapkan neraka ini. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan datangnya bulan Ramadan ini, dengan datangnya tamu yang sangat mulia ini, maka Ramadan ini adalah momentum buat kita semua agar kita semua bisa terbebas dari yang namanya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan datangnya tamu yang mulia ini, maka ini adalah momentum besar buat kita. Ini adalah kesempatan buat kita, peluang emas yang kita miliki agar kita semua bisa terbebas dari yang namanya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah dan sama-sama merindukan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwasanya di antara keistimewaan min maziyati Ramadan, di antara keistimewaan Ramadan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap malam-malam bulan Ramadan Allah selamatkan beberapa hambanya dari yang namanya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap malam Ramadan, baik jumlah harinya 29 atau jumlah harinya 30, maka setiap malamnya Allah itu membebaskan hamba-hambanya Allah. Allah bebaskan, coret nama orang tersebut dari yang namanya memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Ibnu Majah dalam sunannya, begitu juga At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir, beliau mengatakan, inna lillahi inda fitrin utaqa minan nar. Inna lillahi, sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, inda fitrin, ketika datang waktu berbuka. Jadi Allah itu memiliki ketika waktu berbuka itu utaqa minan nar, orang-orang yang mana diselamatkan, dibebaskan dari yang namanya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap malamnya, setiap datang buka puasa, maka Allah akan memerdekakan, Allah akan membebaskan beberapa hambanya, jumlahnya kita semua tidak ada yang tahu. Utaqa minan nar, orang-orang yang akan bebas dari yang namanya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika kullu lailah, wa dzalika kullu lailah, dan semua itu Allah merdekakan, Allah bebaskan hamba-hambanya ini itu di setiap malam bulan Ramadan. Ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah momentum buat kita semua, kesempatan besar untuk menjauhi yang namanya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan datangnya tamu mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana di antara keistimewaannya Allah setiap malam membebaskan hamba-hambanya dari yang namanya api neraka. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'al asaf, sangat sayang sekali ketika kita semua mengetahui atau setelah ini kita tahu bahwa setiap malamnya Allah itu memerdekakan, membebaskan hambanya dari api neraka. Banyak di antara kita semua
seakan-akan kita ini nggak butuh, seakan-akan kita ini nggak perlu untuk bebas dari yang namanya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua santai-santai saja. Kita semua nggak pernah meminta kepada Allah agar Allah bebaskan kita dari yang namanya api neraka. Coba kalau kita mau lihat dari Ramadan yang kemarin sampai hari ke-7 ini, atau hari berapa ini? 7 ya. Sudah berapa kalikah kita meminta kepada Allah agar Allah memasukkan kita di antara hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari api nerakanya Allah? Sudah berapa kalikah kita berdoa? Sudah berapa kalikah kita meminta kepada Allah, ya Allah, bebaskan saya dari api neraka. Atau jadikan saya termasuk orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Bahkan saking mirisnya, dari awal bulan Ramadan sampai sekarang ini, satu doa pun belum pernah kita panjatkan, satu doa pun belum pernah kita mintakan agar Allah membebaskan kita dari api neraka. Ini menunjukkan seakan-akan kita ini nggak butuh apa? Nggak butuh dari yang namanya bebas api neraka. Padahal kita tahu malam Ramadan adalah malam itqun minan nar, malam pembebasan dari yang namanya api neraka. Bukan hanya 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu itqun minan nar, pembebasan dari yang namanya api neraka. Maka ma'asyiral muslimin, ini sangat disayangkan. Banyak di antara kita tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari yang namanya api neraka. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dengan datangnya bulan Ramadan, datangnya syahrul siyam atau bulan puasa ini, maka puasa tersebut di antara keutamaannya juga akan memberikan doa yang kita panjatkan kepada Allah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan puasa yang kita miliki sekarang, puasa yang kita lakukan ini menjadikan doa yang kita mintakan kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengatakan, salatu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang mustajabat, doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'watus shaim, yang pertama ialah doanya orang yang lagi puasa. Doa orang yang lagi puasa mustajabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dianiaya. Jadi orang yang dianiaya itu termasuk doanya juga makbul, doanya mustajab. Jangan kita menganiaya orang, karena doanya itu mustajab. Dan yang terakhir ialah wa da'watul musafir, dan dakwahnya atau doanya orang yang lagi safar. Maka dari hadis ini ada 3 golongan. 3 golongan yang Allah doanya hambanya ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul mazlum, doanya orang yang dianiaya. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang lagi safar. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah Allah sudah memberikan banyak fasilitas untuk menjadikan kita semua doa-doa yang kita panjatkan, yang kita mintakan kepada Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada salahnya kalau kita semua meminta kepada Allah, atau Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah yang Allah selamatkan dari yang namanya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di antara perkara yang penting yang harus kita ketahui,
bahwasanya setiap malam bulan Ramadan Allah itu membebaskan banyak sekali di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sangat disayangkan banyak di antara kita tidak pernah meminta kepada Allah agar Allah membebaskan kita dari yang namanya api neraka. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan ini, sehingga kita semua ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dalam keadaan mendapatkan aisyah radiyah, mendapatkan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Wa ya ikhwatal iman ittaqullaha la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita semua mengetahui bahwasannya tamu yang datang kepada kita ini, bulan Ramadan yang sangat mulia ini adalah momentum yang sangat besar buat kita, kesempatan yang sangat emas buat kita agar kita semua bisa terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semua agar bisa terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini memang adalah momentum buat kita semua, bukti yang sangat nyata agar kita semua nantinya ketika kembali kepada Allah bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan taufiknya Allah kita bisa mengoptimalkan bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga dengan perginya bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan ampunannya Allah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ارزقنا الجنة يا الله اللهم ارزقنا الجنة يا الله ونجنا من عذابك ونجنا من عذابك ونجنا من عذابك من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة